Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Usatun Hasanah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas ISIPOL UNTAN 2019. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik yang terdiri dari 4 soal. Yang pertama yaitu sejarah jurnalistik. Yang kedua, kenapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Yang ketiga yaitu UU Pers nomor 40. Keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 4 teori pers beserta negara penganutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno pada masa pemerintahan Julius Caesar yang terjadi sekitar 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna merupakan dinding pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi, diyakini merupakan produk pertama jurnalistik. Pers, media massa, atau surat kabar harian yang pertama. Bahkan Julius Caesar disebut Bapak Pers dunia. Dari kata Akta Diurna inilah, secara harfiah kata jurnalistik berasal dari kata diurnal, yang dalam bahasa Latin yang berarti harian atau setiap hari. Dalam bahasa Prancis disebut jour, dan dalam bahasa Inggris disebut journal, yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Dari kata diurnari muncul kata diurnalis dan jurnalis yang berarti wartawan. Nah, setelah itu sejarah jurnalistik juga dapat dilihat dari segi Islam yang dikutip oleh Kustandi Suhandang tahun 2004, di mana sejarah jurnalistik pertama kali pada zaman Nabi Nuh. Pada saat itu terjadi sebuah banjir yang melanda kaumnya. Di dalamnya ada sanak keluarganya, ada orang yang soleh, dan ada segala macam hewan. Pada saat itu, untuk mengetahui air bah atau banjir itu tersebut, maka Nabi Nuh mengutus seorang burung dara untuk melihat apakah air tersebut sudah surut dan kemungkinan adanya makanan. Kemudian burung dara itu mematuk rantai pohon dan dibawa ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berkesimpulan bahwa air tersebut sudah mulai surut. Itu pun disampaikan kepada seluruh penumpang yang berada di kapal. Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar berita atau wartawan pertama kali di dunia. Dan kapal Nabi Nuh tersebut disebut sebagai kantor berita pertama kali di dunia. Oleh karena itu, saya akan menjawab, jurnalistik merupakan proses pengolahan media, pengolahan berita, dan penyampaian melalui media massa. Seperti yang kita tahu, media massa merupakan berkaitan erat juga dengan komunikasi massa. Hubungan jurnalistik dan komunikasi massa dapat diibaratkan sebagai dua mata koin. Yang pertama, sebagai bagian bukannya terdapat jurnalistik, dan sisi yang angkat dapat dilihat sebagai komunikasi massa. Jurnalis melakukan komunikasi, yaitu komunikasi massa, dengan cara menyampaikan berita melalui media massa. Komunikasi massa memerlukan jurnalistik sebagai alat untuk melakukan komunikasi. Sebab jurnalistik merupakan perkembangan dari pers, dan pers adalah bagian dari komunikasi massa. Oleh karena itu, tidak dapat disangka lagi bahwa jurnalis merupakan bagian dari komunikasi massa. Pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Itulah alasan kenapa jurnalistik merupakan bagian dari komunikasi massa. Setelah saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu UU nomor 40 per 1999 tentang pers terdiri dari 4 bagian. 1. Menginformasikan, to inform. Kedua, mendidik, to educate. Yang ketiga, menghibur, to entertain. Yang keempat, pengawasan sosial atau kontrol sosial, pengawasan publik atau penguasa. Kita masuk ke jawaban terakhir, yaitu 4 teori pers, sebutkan dan jelaskan, serta negara penganutnya. Yang pertama yaitu authoritarian teori, yang terdiri dari 6 poin. Poin pertama yaitu lahir dari negara penganut politik fasis, menentukan berkuasa secara mutlak. Yang kedua yaitu
kebenaran hanya milik segelintir penguasa saja. Ketiga yaitu pemerintah langsung mengawasi dan menguasai kegiatan media massa. Yang keempat yaitu segala cara dilakukan agar pers tidak melakukan kritik atau kontrol kepada pemerintah atau penguasa. Kelima yaitu pers digunakan untuk memberikan informasi kepada rakyat tentang apa yang dipikirkan oleh pihak penguasa, apa yang diinginkan oleh mereka, dan apa yang harus didukung oleh rakyat. Yang poin keenam yaitu kebebasan pers yang sangat tergantung oleh kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Dan negara penganut dari teori ini yaitu awal di Inggris, Prancis, dan Spanyol, kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, Jepang, dan negara-negara lain di Asia dan Amerika Latin. Yang kedua yaitu libertarian teori yang terdiri dari 8 poin. Poin pertama yaitu kebenaran bukan lagi milik dari penguasa. Yang kedua yaitu pers memiliki kebebasan untuk membantu manusia dalam menemukan kebenaran. Yang ketiga yaitu pengetahuan bebas dari kontrol eksternal. Keempat, pers tidak melayani kekuasaan negara dan tidak boleh dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Poin kelima yaitu pers tidak memerlukan kebijaksanaan pers nasional menjamin adanya kebebasan pers. Poin keenam yaitu pers dianggap sebagai partner dalam mencari kebenaran. 7. Kebebasan pers dipersepsikan sebagai kebebasan tanpa batas. Yang kedelapan, kebebasan pers yang ada di suatu negara merupakan barometer atas kebebasan yang dimiliki oleh individu. Tarian teori ini dianut oleh negara Inggris setelah kemudian menyeberang di negara Amerika Serikat dan ke seluruh dunia. Yang ketiga yaitu Soviet Communism Theory, terdiri dari 8 poin. Poin pertama yaitu menitikberatkan kepada kekuasaan tunggal. Yang kedua, pers sepenuhnya merupakan alat pemerintah atau partai, bagian internal dari negara. Tiga, pers tidak lebih dari alat partai komunis untuk berkuasa. Yang keempat yaitu pers memerlukan kebijaksanaan pers nasional untuk menjamin pelaksanaan kebebasan pers secara sesuai dengan kehendak negara. Yang kelima yaitu kebebasan pers digunakan untuk menghambat dan menangkal adanya ancaman dari luar. Yang keenam yaitu pers harus menjadi kolektif propagandis, kolektif agitator, dan kolektif organizer, dan yang menyuarakan propaganda, menghasut, dan mengorganisasikan kelompok. Yang ketujuh yaitu fungsi pers ditetapkan sebagai alat untuk mengindoktrinisasikan massa, pendidikan massa, atau bimbingan massa yang dilakukan oleh partai. Yang kedelapan yaitu setiap perbuatan pers yang mendukung maka akan dinamakan dengan perbuatan moral, sedangkan kegiatan yang dianggap mencurigai atau membahayakan dianggap sebagai perbuatan immortal. Soviet Communism Theory dianut oleh 3 negara, yaitu Uni Soviet, RRC, dan Kuba. Yang keempat, Social Responsibility Theory yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama itu dasar pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab pada masyarakat. Yang kedua yaitu kebebasan pers dibatasi atas dasar moral dan etika. Yang ketiga yaitu pers harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan dasar hukum tertentu. Yang keempat yaitu prinsipnya kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pers memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melakukan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern ini. Yang kelima yaitu cenderung berorientasi kepada kepentingan umum. Hanya itu yang dapat saya sampaikan guna untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memenuhi nilai dan mudah dipahami oleh teman-teman. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.